Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Calon peserta Munas Kadin 2021 meninggal dunia lantaran terpapar COVID-19. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Kendari. Namun naas ia tidak mampu bertahan. Jenazah pasien COVID-19 itu kemudian dikremasi di TPU Hindupura Prajapati, Kota Kendari. Diketahui pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia ini berinisial RS. Ia dinyatakan positif COVID-19 saat dilakukan tes PCR sehari menjelang Munas Kadin pada 1 Juli lalu. Pantauan Tribun News Sultra, proses kremasi jenazah RS ini turut disaksikan oleh keluarga. Keluarga pun tampak histeris melihat prosesi kremasi jenazah RS. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama saya rekan wartawan dari Tribun Sultra, Sri Rahayu yang akan memberikan laporan. Halo Sri Rahayu. Ya, selamat siang, Dea. Ya, baik. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi hingga peserta Munas Kadin tersebut dinyatakan meninggal dunia? Ya, baik, dapat saya laporkan, Dea, bahwa kronologi peserta Munas Kadin 2021 Kendari ini meninggal setelah 6 hari dirawat di Rumah Sakit Hermina Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satu peserta Munas Kadin di Provinsi Sultra yang berinisial RS ini meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 lalu. Selanjutnya, proses pemulasaran jenazah RS yang meninggal karena terindikasi positif COVID-19 itu juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga. Sebelumnya, RS dinyatakan positif setelah mengikuti tes swab yang dilakukan oleh panitia Munas Kadin beberapa waktu lalu bertempat di Hotel Claro Kendari. Baik, Sri Rahayu, lalu apakah almarhum ini termasuk dalam klaster Kota Kendari? Ya baik, Dea. Berdasarkan keterangan dari Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi oleh tribunnews.ultra.com, ia membenarkan bahwa anggota tersebut meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Hermina Kendari. Namun ia meluruskan bahwa RS ini bukan terpapar COVID-19 pada saat di Kota Kendari. Karena Dewi Diana menduga bahwa RS ini terkena pada saat di perjalanan dari Jakarta ke Kendari. Karena sebelumnya juga hasil tes swab yang dilakukan oleh RS ini saat masih di Jakarta itu hasilnya positif. Dapat saya informasikan pula bahwa RS ini sempat melakukan protes pada saat proses swab yang dilakukan di Claro Hotel Kendari, karena ia mengaku dari Jakarta ia mendapatkan hasil yang negatif, sementara di Kendari ia dinyatakan positif. Dan itulah dugaannya tadi bahwa ternyata ia terpapar dalam perjalanan. Begitu dia. Baik, lalu setelah dinyatakan positif, apa yang kemudian dilakukan pihak panitia? Ya baik, berdasarkan aturan dari pihak panitia, apabila ada peserta yang dinyatakan positif COVID-19, maka ia tidak diperbolehkan masuk ke area Munas Kadin. Kemudian untuk RS ini sendiri, pada saat dikonfirmasi bahwa ia positif COVID-19, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkasa yang berada di Bandara Hanoi. Begitu dia. Ya, baik Sri Rahayu, lalu diketahui bahwa jenazah itu kemudian dimakamkan di Kota Kendari ya. Seperti apa proses pemakamannya? Ya. Ya baik, dapat saya informasikan bahwa prosesi pemakaman dari RS ini disaksikan oleh pihak 4 atau 5 orang. Kemudian disaksikan pula oleh Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Bapak Anton Timbang. RS ini sendiri dikremasi pada tanggal 8 Juli kemarin, bertempat di Pura Prajapati, Kota Kendari. Tempat itu merupakan TPU Hindu Jalan Perkebunan Penggala Kapuatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari potongan video yang diterima tim tribunnews.ultra.com terlihat seorang wanita yang diduga merupakan anak dari RS ini tak kuasa menahan tangisnya pada saat proses kremasi berlangsung. Ia tak henti-hentinya menangis, bahkan ketika ia ditenangkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ia tidak berhenti memanggil-manggil RS dengan sebutan papa. Seperti itu dia. Ya, baik Sri Rahayu, terima kasih untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.